Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royhan Imamul Muttaqin, SSI MPD. Saya adalah Kepala Sekolah SMK Nur El Falah yang terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di mana SMK Nur El Falah ini adalah SMK berbasis pondok pesantren, di mana anak-anak didik kami ada yang mukim dan non-mukim. SMK Nur El Falah mempunyai 3 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah teknik komputer dan jaringan, yang kedua akuntansi dan keuangan lembaga, yang ketiga adalah teknik dan bisnis sepeda motor. SMK Nur El Falah mempunyai tujuan dalam pengembangan sekolah, di mana kami sedang memproses perencanaan pengembangan sekolah di SMK Nur El Falah yang berangkat dari sebuah proses input, output, outcome, dan impact. SMK Nur El Falah di dalam proses kami mengalami permasalahan dalam proses pembelajaran, di mana SMK Nur El Falah yang mempunyai tujuan terserapnya anak-anak didik kami ke dalam dunia industri maupun ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sampai saat ini SMK Nur El Falah mempunyai banyak kerjasama dengan dunia industri maupun perguruan tinggi dalam hal beasiswa. Di dalam proses pengembangan sekolah, SMK Nur El Falah mempunyai permasalahan dalam proses pembelajaran, di mana anak-anak didik kami terdapatnya permasalahan dalam hal kedisiplinan yang rendah dalam pembelajaran. Yang kedua, motivasi atau semangat mereka di dalam proses pembelajaran, khususnya di bidang produktif. Yang ketiga adalah permasalahan dalam hal prestasi bidang pembelajaran produktif, di mana indikator keberhasilan kami adalah meningkatnya kedisiplinan dalam hal disiplin proses pembelajaran, dalam hal disiplin mereka mengerjakan tugas-tugas di sekolah tepat waktu, dalam hal mereka disiplin ketika berada di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, indikator keberhasilannya adalah semangat dan motivasi belajar mereka meningkat, sehingga mereka lebih semangat lagi mempelajari ilmu-ilmu tentang kejuruan, ilmu-ilmu tentang bidang produktif, ataupun ilmu-ilmu yang memang mereka mempelajari bidang produktif yang berada di dunia industri. Yang ketiga adalah meningkatnya kualitas prestasi belajar anak-anak didik kami, sehingga tidak hanya di dalam sebuah akademik saja, sehingga mereka adanya peningkatan prestasi belajar, sehingga mereka lebih pede, lebih berani, lebih confidence dalam hal perlombaan-perlombaan yang ada di tingkat sekolah maupun kabupaten ataupun ke tingkat provinsi. Setelah adanya solusi hingga mencapai tujuan dan indikator keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik kami mempunyai langkah-langkah dalam solusi tersebut, di mana berawal dari sebuah perencanaan, pelaksanaan, monef, refleksi, hingga tindak lanjut. Di dalam perencanaan, kami mengadakan rapat bersama para wakasek untuk menyusun tim, mempersiapkan sarpras untuk kegiatan IHT, dan menyusun instrumen monef kondisi awal. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan, di mana step pertama dalam pelaksanaan ini adalah mengadakan isi instrumen monef tahap awal oleh peserta didik dan seluruh guru bidang produktif. Step berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode yang lama, disusul dengan ujian kondisi awal. Tujuannya adalah untuk mengukur antara nilai sebelum IHT dan setelah IHT. Dalam pelaksanaan, step berikutnya adalah mengadakan IHT bersama seluruh guru bidang produktif, di mana yang sebagai narasumbernya adalah saya sendiri sebagai kepala sekolah. Dalam pelaksanaan IHT ini, di dalamnya kami mengadakan bimbingan materi terkait metode pembelajaran dan metode penilaian berbasis portofolio. Kami berdiskusi, sharing, hingga menentukan materi, yaitu terkait metode pembelajaran dan metode penilaian berbasis portofolio. Setelah guru-guru produktif melaksanakan IHT, step berikutnya dalam pelaksanaan adalah
mengadakan pembelajaran bersama peserta didik dengan menggunakan metode yang baru, yaitu berbasis portofolio, di mana pembelajaran ini pun bertujuan untuk memberikan semangat baru dan motivasi baru dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik di bidang produktif, di mana pembelajaran ini kami pun mengundang kepada pengawas sekolah kami dari Dinas Kabupaten Serang, sekaligus memonitoring dan mengevaluasi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode yang baru ini. Step berikutnya dalam pelaksanaan adalah mengadakan ujian tahap akhir, yaitu setelah mengadakan metode yang baru, yaitu dengan menggunakan metode berbasis portofolio. Step berikutnya dalam pelaksanaan yaitu mengisi instrumen tahap akhir oleh seluruh peserta didik dan seluruh guru bidang produktif. Langkah berikutnya adalah monitoring dan evaluasi, di mana langkah ini adalah untuk mengukur hasil capaian anak-anak peserta didik kami, yaitu pengisian instrumen tahap awal dan pengisian instrumen pasca IHT. Sekaligus kami juga mengukur hasil capaian ujian mereka dalam tahap awal dan tahap akhir setelah IHT. Langkah berikutnya adalah refleksi, di mana kami di sini adalah merefleksikan hal-hal yang sudah tercapai dalam kegiatan rencana pengembangan sekolah ini, ataupun hal-hal kegiatan yang belum terlaksana dalam kegiatan RPS ini. Langkah yang terakhir adalah tindak lanjut, di mana tindak lanjut ini adalah kami mengevaluasi hal-hal yang sudah terlaksana maupun hal-hal yang belum terlaksana secara terprogram dan berkesinambungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sahroni selaku orang tua dari Raja Alia Sahroni kelas 12 TBSM. Menurut saya, program pengembangan sekolah melalui program IHT, metode pembelajaran berbasis portofolio sangat baik, karena siswa-siswi dilatih dalam pengembangan afektif, kognitif maupun psikomotorik, dan menjadikan para siswa-siswi untuk menjadi student well-being yang merdeka dalam berpikir, kreatif, dan inovatif. Saya Karina Suhaimi Putri dari kelas 12 akuntansi. Menurut saya, program pengembangan sekolah melalui program IHT dengan metode pembelajaran berbasis portofolio sangat menyenangkan, karena saya dibina dalam kebebasan berpikir dan menganalisa. Selain itu, saya juga dibimbing bagaimana caranya menyelesaikan masalah dalam suatu pembelajaran sehingga bisa tercapainya student well-being. Juga dengan adanya metode ini, kami bisa lebih merdeka dalam belajar sesuai dengan pernyataan Bapak Menteri Pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat dari hasil kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, di mana para peserta didik kami terlihat adanya peningkatan dari kedisiplinan, semangat belajar, hingga prestasi belajar mereka meningkat. Karena di dalam metode pembelajaran dan metode penilaian berbasis portofolio ini, mereka dinilai dari sebuah proses hingga hasil akhir mereka dinilai, dari mulai analisa, langkah-langkah, dan pemecahan masalah, sehingga terciptalah student well-being. Artinya merdeka dalam berpikir, merdeka dalam menganalisa, merdeka dalam belajar, sebagaimana pernyataan dari Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia kita, yaitu merdeka belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.